pertama kali ketika Pak Mar datang itu ya menyambutnya dengan agak sedikit tegang begitu. Ya, makanya saya bilang terusik tadi itu. Kan memang ketika akan menyampaikan surat pengunduran diri ke Gerindra pun Pak Sandi berpamit kepada Ketua Umum kami Pak Mardiono. Ya, setelah berpamit beliau kemudian halal bihalal dengan Pak Mardiono menyampaikan saya sudah mundur dan siap untuk masuk P3. Saat ini saya berkesempatan untuk mendatangi salah satu politisi dari Partai Persatuan Pembangunan yang kian sibuk jelang tahun-tahun pemilu 2024. Siapa lagi kalau bukan Romah Hurmuzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Romi. Baik Mas Romi. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Mas Romi gimana? Selamat datang. Terima kasih Mas sudah diundang Silakan, ke rumahnya. silakan. Duh Mas, ini Mas Romi hari-hari ini kan sibuk banget nih. Kita lihat dalam kontestasi tahun-tahun politik Mas Romi sudah muncul semakin sibuk pula gitu kan. Alhamdulillah. Tapi saya boleh datang ke rumahnya, saya pertama mau tanya dulu Mas, ini kan desainnya cantik banget nih, Jawa kontemporer. Kenapa Iya. Mas Romi memilih Jawa kontemporer sebagai desain rumah, padahal ini tinggal di Jakarta, di lokasi ini kan kayaknya kita jarang lihat rumah Jarang, begini. karena memang saya orang Jawa. Oke, itu satu. Yang kedua, tentu romantisme historis kita sebagai orang Jawa tuh ya kepengen rumah Jawa. Oke. Dan supaya terasa tetap di Jawa ya kita bikin rumah seperti Adem ini di pula Jakarta lagi ya. gitu ya. Dan kita gabung di belakang itu kalau kita jalan ke sana nanti terbuka ada fasadnya di situ untuk udaranya lebih segar. Boleh saya ikutan masuk? Ayo, Oke, kita ke terima sana. kasih. Nah, Mas Rom, ini kita dari masuk ruang tamu ya. Ruang tamu. Nah, ini kita langsung masuk ke outdoor, Iya. lalu kemudian ada ikan-ikan. Nah, ini Iya. ada yang bisa diceritakan nggak? Biasa Mas Romi ngapain ini langsung? Biasanya kalau saya pulang terlalu malam, bisa jam 1, jam 2 gitu ya, atau pulang dari luar kota lama, itu saya selalu Assalamualaikum ikan. Assalamualaikum sama ikan-ikan Iya ini. sama ikan. Karena kan nggak ada orang kan udah pada tidur semua Oke, gitu. Jadi oke. Assalamualaikumnya sama ikan. Heeh. Itu memberikan ketenangan kepada saya dan suara air ini juga saya punya 4 kolam di rumah itu. Oh, 4 Bukan ya? hanya ini. Di sini satu, di sana, di belakang ada, di sebelah ada juga. Oke. Saking senengnya sama ikan. Oke. Yang kedua, kata orang dulu, karena kita udah jadi public figure, kalau ada orang ngirim niat jelek ke kita, itu sama mereka dinetralisir. Gitu. Oh, jadi larinya ke ikan. Larinya ke ikan, nggak ke kita. Nah, karena saya dari luar, saya juga pengen Assalamualaikum ikan. Ayo. Mas Romi, terima kasih pagi ini sudah diundang ke rumahnya. Kita boleh ikut sarapan dulu nih pagi-pagi. Hari ini kita sarapan sama bandeng, ada sayur, ada tempe. Ya. Kalau kita tanyakan ini makanan-makanan favorit dari Mas Romi juga bukan? Ini favorit nih. Saya tuh hampir setiap makan nggak pernah tanpa tempe. Nggak pernah tanpa Ya, tempe. selalu Oke. pakai tempe. Tempe goreng, tempe mendoan, tempe garit, kalau orang Jawa bilang ya. Terus ini bandengnya bandeng presto. Dengan merek tertentu yang dari dulu saya belinya hanya itu. Mas Romi, apa kesibukan hari-hari ini Mas sekarang ini? Setelah kita tahu jadi majelis pertimbangan partai, tapi kemudian masyarakat juga pengen tahu apa yang dilakukan Mas Romi sehari-hari selain mengurus partai gitu, karena walaupun bukan struktur harian gitu ya. Ya, yang pasti kalau untuk keseharian saya back to business ya, karena memang saya dari dunia bisnis dulunya. Ada beberapa usaha yang masih berjalan sejak sebelum menjadi politisi sebenarnya. Ada beberapa pabrik, ada beberapa usaha. Saya juga diamanati pesantren dan sekolah yang sedang saya kelola tapi di Jogja. Jadi ini yang sekarang membuat saya harus keliling-keliling. Artinya lebih banyak waktu dengan keluarga juga dong berarti ya? Pasti. Jadi kalau ditanya ke anak saya gitu, ke istri ya lebih senang mana? Yang dulu apa yang sekarang? Sekarang. karena banyak waktu lebih di rumah. Iya, lebih banyak di rumah. Iya. Terus kita lebih banyak ngatur waktu sendiri Iya. gitu. Jadi partai kan tidak setiap hari. Betul. Jadi memang
lebih ke teman bertukar pikiran ketua umum dan pengambilan keputusan strategis seperti Pilpres begitu. Pengambilan keputusan strategis seperti Pilpres Ya. gitu ya. Kalau kita ingat kan sebenarnya di dalam P3 setelah Mas Romy kembali ke dalam politik, kita tahu di dalam P3 ini tadinya ada Pak Soeharto, lalu kemudian diganti ke Pak Mardiono. Ya. Gitu. Apakah kemudian keputusan-keputusan tersebut ini memang berlandaskan dari Mas Romy juga sebelumnya? Karena kita tahu kan sebenarnya banyak yang sudah tahu juga bahwa Mas Romy ini pemegang dawuhnya P3 gitu loh. Saya kira itu terlalu berlebihan ya. Yang pasti alhamdulillah di P3 itu tradisi dipegang kuat. Jadi biasanya majelis pertimbangan partai itu memang selalu mantan ketua umum partai. Ketika Pak Harso naik pun sebenarnya saya diminta oleh Pak Harso pada saat itu, teman saya memang mengatakan, Pak, saya udah terlalu lama meninggalkan dunia usaha, biarlah saya konsolidasi usaha saya dulu. Tetapi tetap sebagai teman bertukar pikiran itu rutin ya, seminggu sekali, sebulan sekali, bertelepon lebih sering lagi gitu. Nah hari ini pun juga sama gitu. Pak Mardiono menjadi ketua umum, beliau sering berdiskusi dengan saya untuk hal-hal yang sifatnya strategis, kita berikan kemampuan analitik, dan ya alhamdulillah kan jaringan kita semua masih on ya. Jadi informasi itu lebih lancar gitu. Memang ketika melihat evaluasi terhadap pelaksanaan kepemimpinan Pak Soeharto pada waktu itu, yang ada adalah dari dalam maupun dari luar seperti ada stagnasi begitu. Seperti ada stagnasi, sehingga kemudian ketika ada persoalan Pak Arso mengangkat soal amplop Kiai waktu itu, di dalam kemudian bergolak begitu luar biasa karena memang basis kita tuh ya Kiai itu gitu. Dan amplop untuk Kiai itu kan bagian dari tabarukan kalau istilahnya, jadi mencari berkah begitu ya. Dan itu bisyarah yang biasa begitu dalam tradisi kita. Nah, direaksi keras gitu. Direaksi keras, kemudian kiai-kiai itu ya Pak Mar sendiri didaulat oleh kiai-kiai pada waktu itu, akhirnya kemudian berkonsolidasi, ya maka kemudian perubahan begitu mulus karena memang itu berasal dari bawah begitu. Keluarga juga kemudian merasa lebih senang sekarang nih kalau Mas Romy ada di rumah sekarang gitu. Tapi kemudian ketika Mas Romy itu kembali terjun ke politik, dapat dukungan penuh dari keluarga Mas kemarin? Ya, keluarga saya memang sempat, terutama anak ya, pasti traumatik betul. Dan itu kejadian kan pada saat dia masih kecil gitu. Nah, tetapi kemudian saya jelaskan bahwa berpolitik itu kan berjuang. Jadi itu soal aktualisasi hidup. Kalau ayah tidak meneruskan aktualisasi hidup, hidup ayah akan hampa gitu. Karena untuk kehidupan dari dulu memang anak sudah tahu kalau kita memang di dunia usaha. Tapi pada sisi yang lain ini perjuangan gitu. Akhirnya ya udah boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi saya betul-betul ngikutin anak saya. Siapa yang bisa merintah ketua umum kan kecuali anaknya. betul. Jadi ngikutin silahkan, tapi nggak usah jadi pejabat publik dulu ya. Karena ayah kan harus beresin. Oh itu yang? Iya. Itu yang disampaikan oleh anak. Iya. Jadi akhirnya saya memutuskan juga untuk tidak mencalonkan diri lagi. Dan saya selalu katakan di mana-mana, di banyak podcast juga, saya hari ini kembali ke politik tidak ada target menjadi pejabat publik apapun. Ya, jangan berpikir kemudian, karena kan kita suka baca kan berita, ada komentar begitu, ini mau balik lagi nih, enggak, saya bilang. Jadi ini betul-betul keinginan untuk membuat P3 yang saya pernah dibesarkan di situ kembali besar, itu saja, tidak lebih, gitu. Karena buat saya jabatan publik itu kan amanah, dan saya memegangi betul karena kita ini dibesarkan dalam tradisi Islam bahwa jabatan itu nggak boleh diminta, dan seumur hidup saya tidak pernah meminta jabatan, termasuk menjadi ketua umum. Waktu itu saya sempat ketika 2014 sama Pak Jokowi dikasih pilihan untuk menjadi menteri, karena kita waktu itu mendapat dalam tanda petik jatah menteri agama ya. Saya tidak mau, dan akhirnya yang saya ajukan adalah Pak Lukman Saifuddin. Jadi jabatan itu ya, kalau dapat ya berarti memang sudah seharusnya dari Tuhan garis diberikan. Tangan gitu Mas katanya. Tapi kalau enggak, artinya kalau kita menghindar-hindar pun kalau sudah memang garis tangannya duduk, ya duduk. Gitu. Dan artinya tapi untuk sekarang yang perlu digarisbawahi supaya masyarakat tahu, Mas Romy tidak duduk langsung ke jabatan-jabatan politik, ini atas arahan dari anak sematawayang. Iya, Mas. betul. Jadi tidak duduk dan tidak kepikiran untuk duduk. Gitu. Jadi saya hanya kepikiran bagaimana partai yang pernah membesarkan saya itu kembali besar. Itu saja, tidak lebih. Dan alhamdulillah, ya katakanlah dalam 1 bulan terakhir,
P3 mulai apa ya, seperti bangkit dari tidur lama begitu. Karena apa yang kita lakukan ya, pencapresan Mas Ganjar, kemudian kita juga menominasikan calon wakil presiden, kemudian kita juga berbicara terbuka untuk membangun cipta kondisi, menggandeng partai-partai lain yang mungkin masih bisa bergabung. Jadi kelihatan gitu, kita sebagai partai itu ada pergerakannya, ada manuvernya, kita dihitung orang dan seterusnya begitu ya. Bagi saya menggembirakan ya setelah sekian lama dan perolehan kursi P3 yang hari ini memang tidak memuaskan di 2019. Nah, moga-moga dengan itu seiring dengan momentum pencalekan ini dan alhamdulillah nominasi yang masuk dari luar itu juga banyak. Ini kan artinya pertanda bahwa oh banyak orang yang kemudian kembali tertarik gitu. Nah, harapannya tentu mereka membawa tenaga baru, energi baru, suara dari luar sehingga P3 naik lagi. Termasuk nanti ada kader-kader yang katanya akan muncul dengan elektabilitas yang tinggi, ya, akan masuk jadi kader itu P3. Sepertinya tinggal menunggu waktu ya. Mas Rom, tapi soal koalisi ini bagaimana Mas? Karena kalau kita lihat P3 ini kan setelah masuk dalam KIB, tapi pada akhirnya kemarin mendeklarasikan Pak Ganjar, walaupun Mas Romi juga sempat bilang bahwa peta politik pasti berubah setelah PDIP mengumumkan nama capres. Tapi standpointnya P3 seperti apa nih? Standpoint kita jelas bahwa di dalam poin deklarasi KIB 12 Mei 2022, ada kebebasan dan kedaulatan partai yang masih tidak saling mengganggu. Dukungan P3 secara resmi pun KIB masih mengatakan kompak, rukun gitu kan. Artinya ada terbuka kemungkinan KIB ini semuanya ke Mas Ganjar. Dan itu tidak berlebihan. Karena masih ada PAN yang sudah pernah menyebut Mas Ganjar dan Golkar juga hari ini ada di dalam koalisi pemerintahan. Jadi harapan itu tidak berlebihan. Bahwa kemudian sekarang ini Golkar sudah lebih merapat kepada Gerindra dan PKB, itu wajar karena kan Pak Erlangga diamanati sebagai capres. Tapi pada sisi yang lain elektabilitasnya kan memang di bawah dibandingkan dengan tiga public figure yang sekarang sudah muncul, Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies. Sehingga memang kalau tiada rotan akar pun jadi. Kalau nggak bisa capres ya cawapres. Nah, saya kira komunikasi politik Pak Erlangga ini yang sekarang sedang dilakukan, siapa yang mau bergandengan tangan dengan beliau sebagai cawapres, kalaupun tidak ada kan kemudian siapa yang mau menggandeng beliau sebagai cawapres. Nah, kita mendengar sama-sama statementnya setelah waktu itu pertemuan di rumahnya Pak Erlangga, KIB itu, bahwa menyatakan koalisi tetap solid gitu. Tapi kan kemudian suasana psikologis itu juga dibaca oleh masyarakat gitu Mas, bahwa sebenarnya mungkin tidak seperti itu gitu. Nah, bocoran sedikit lah Mas, ketika dalam pertemuan itu memang itu terasa tidak sih kesolidan itu sebenarnya ya kalau bisa dikatakan mungkin tidak ada di KIB pada saat itu. Sebenarnya soliditas itu bertahan ya kalau istilah saya, tetapi terusik ya, karena ketika Pak Mar menyampaikan hasil Rapimnas terlebih dahulu kepada anggota KIB. Hanya ketika Selasa malam kita putus di Rapimnas Jogja itu tanggal 24 April, maka kemudian keesokan paginya Pak Mar itu berkomunikasi dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zul. Artinya komunikasi itu tetap ada ya? Ada. Karena banyak yang mengira bahwa P3 tidak berkomunikasi dengan KIB. Ada. Dan bahkan mereka sempat meminta agar bagaimana kalau P3 tidak mengumumkan dulu. Ya selentingan pasti ada, tetapi secara institusional kita bareng-bareng lah gitu. Tetapi Pak Amar minta jaminan lah kalau kita mau bareng-bareng, saya mohon waktu keputusan. Yang kedua, saya mohon semuanya bisa bersama dengan P3, artinya sama-sama ke Mas Ganjar. Ternyata jawaban itu kan tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin kan, karena proses di internal partai kan masing-masing memiliki waktu gitu ya. Ya sudah kalau begitu ya izinkan kami untuk mengumumkan. Itulah kemudian Rabu kita mengumumkannya baru sore hari. Karena sepanjang pagi Pak Mardiono bertelepon dengan para pimpinan partai KIB ini.
Dan yang kedua, setelah bertemu, Pak Amar juga pada saat pertemuan itu menyampaikan Pak Erlangga dan Pak Zul ya pertama kali ketika Pak Amar datang itu ya menyambutnya dengan agak sedikit tegang begitu ya. Oke, ada sedikit Ya, ketegangan. makanya saya bilang terusik tadi itu. Tetapi setelah dijelaskan lah bagaimana kami ini kan hanya meneruskan musyawarah kerja wilayah yang sudah berlangsung sejak Oktober di seluruh Indonesia. Jadi ujungnya kan pasti Rapimnas gitu. Jadi kita mengambil momentum halal bihalal ini sekalian kita mengumumkan dukungan. Akhirnya mereka mau mengerti dan pernyataan bersama itulah yang muncul. Oke, Mas Romi, ini setelah P3 pada akhirnya mencalonkan Pak Ganjar, begitu. Salah satu posisi kuat yang dipegang oleh P3 adalah kemudian menyodorkan nama cawapres. Kita tahu dari isu yang beredar bagaimana setelah Bang Sandi memutuskan untuk pamit dari Gerindra, salah satu yang ditunggu-tunggu adalah momentum Bang Sandi untuk gabung ke P3. Bagaimana Mas dinamikanya setelah hari-hari ini seperti Ya, apa? kami berkomunikasi dengan Pak Sandi karena kan memang ketika akan menyampaikan surat pengunduran diri ke Gerindra pun Pak Sandi berpamit kepada Ketua Umum kami Pak Mardiono. Setelah berpamit, beliau kemudian halal bihalal dengan Pak Mardiono menyampaikan saya sudah mundur dan siap untuk masuk P3, tetapi izinkan saya berdiri di zona netral dulu untuk mengeksersis semua kemungkinan, merenungkan, kontemplasi bahasa beliau begitu. Nah tentu kita hormati keinginan beliau itu untuk meminta waktu dan posisi DPP P3 hari ini menunggu. Menunggu ya. Oke, keputusan belum diambil oleh Bang Sandi. Tapi kemudian bicara soal kemungkinan itu, kita tahu PDIP dan juga P3 punya histori, begitu ya. Tapi kemudian melihat kemungkinan bahwa nanti PDIP juga akan memilih mengabulkanlah permintaan dari P3 bahwa cawapresnya itu dari P3 begitu, usulan P3 itu bisa terjadi. Komunikasi dengan PDIP seperti apa? Apakah itu Komunikasinya sudah kami sampaikan dalam pertemuan tertutup kemarin ketika di kantor DPP PDI Perjuangan bahwa amanat Rapimnas DPP partai dalam hal ini Ketua Umum diminta untuk memperjuangkan agar calon wakil presiden itu dari Partai Persatuan Pembangunan. Dia bisa merupakan figur internal P3 yang merupakan pejabat struktural partai yang karir, artinya dari bawah begitu. Bisa juga tokoh nasional yang kemudian bergabung bersama P3. Dan bagi kami ini adalah sebuah keharusan karena memang memperjuangkan bangsa di alam demokrasi ini harus memakai baju partai politik kalau kita ingin efektif. Karena dengan berbaju partai politik, kepanjangan tangan kita di DPR itulah yang memproduksi undang-undang dan melakukan pengawasan. Nah, karenanya tentu dalam kapasitas politik partisan itulah kita berharap bahwa cawapres besok itu betul-betul kader Partai Persatuan Pembangunan. Tentu atas penyampaian ini Bu Mega juga merespon dengan bijak. Beliau mengatakan, kita paham dan itu harus disampaikan Pak Mardiono karena itu keputusan resmi partai. Tetapi kita juga punya fatsun bahwa kita ini sedang melakukan cipta kondisi agar partai-partai lain juga bergabung ke koalisi ini. Jadi itu yang jadi prioritas. Bagaimana kalau kemudian kita berbicara bergabungnya partai-partai politik dulu, setelah nanti formasinya komplit, artinya final, tidak nambah lagi, baru kita duduk bersama untuk menentukan calon wakil presiden. Artinya bisa juga last minute dong penentuan cawapresnya seperti yang terjadi. Ada kesepahaman agar tidak last minute. Karena kita tidak ingin peristiwa 2019 terjadi. Kemudian yang kedua, ada kesepahaman bahwa figur calon wakil presiden adalah figur religius yang bisa melengkapi Mas Ganjar. Nah sekali lagi bahwa asumsi yang muncul di publik adalah bagaimana pada akhirnya jika Bang Sandi gabung ke P3, P3 akan menyodorkan nama Bang Sandi sebagai cawapres untuk melengkapi Pak Ganjar gitu ya. Anda sebagai keluarga, maksudnya punya tradisi dan keluarga besar dari NU, apakah kemudian melihat bahwa faktor NU itu ada di dalam Bang Sandi yang bisa melengkapi nanti suara Mas Ganjar gitu? Ya, memang Pak Sandi ini kan unik ya orangnya. Mungkin karena banyak sekali temannya, kemudian beliau juga seorang yang smart kan. Jadi baik Muhammadiyah maupun NU dua-duanya ngasih kartu tanda anggota. Jadi ini kita jadi bingung gitu. Cuma apapun itu bahwa kita sadari Republik ini adalah
bauran nasionalisme dan religiusitas, dan itu harus tercermin ke dalam dalam kepemimpinan di tunggal kita secara nasional ke depan. Dan hari ini pun demikian bersama Jokowi Kiai Ma'ruf, sebelumnya pun demikian dengan Jokowi JK begitu. Dan bagi kami itu hal yang merupakan pakem supaya negeri ini tetap utuh, supaya semua spektrum warna beragama di negeri ini juga terakomodir. Itu perlu kedudukan simbolik. Ini kita melihat bagaimana fakta hari ini di berbagai survei, P3 itu kan ada dalam zona tidak aman. Zona degradasi ya? Degradasi kalau kita bicara peringkat di bola gitu ya. Kita sudah biasa zona degradasi. Oh gitu? Dari sejak zaman adanya survei tahun 2004, kita selalu masuk zona degradasi. Bahkan ketika kita masih 8,2% pun tahun 1999, saat itu kita di survei juga di angka 4%. Kemudian ketika kita 2004 itu di survei sudah 2,2, tapi masih 6,5%. Artinya memang entah bagaimana di survei ini ada bias kepada konstituen P3. Apakah itu pemilihan sampelnya yang tidak mewakili konstituen P3, tetapi rata-rata kita di survei itu selalu 2-3 kali lipat dari angka survei terakhir. Selalu hasil akhirnya selalu 2-3 itu hasilnya. kali lipat. Karena itu kita selalu menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, survei itu bayaran karena tidak ada survei gratisan. Nah, hasilnya akan tergantung siapa yang membayar. Karena setidaknya biasnya ada di sana. Karena di samping dia alat potret, dia juga alat pembentuk opini. Nah, karena DPP memang tidak banyak melakukan survei yang dipublikasikan, meskipun kami juga bermitra dengan salah satu lembaga atau salah dua lembaga yang kita kontrak sekarang ini, tapi kita tidak publikasikan, dan itu bahkan surveinya per dapil. Jadi kami tahu bagaimana potret P3 sesungguhnya, dan itu kami optimis. Artinya optimis bahwa nanti apa yang dikatakan hari ini bahwa ini tidak dalam zona yang aman, 2024 akan bicara lain P3. Akan bicara lain. Saya yakin betul itu. Karena memang bisa dilihat historinya sih. Tinggal dilihat aja survei sebelum 2019 P3 berapa, realitasnya berapa. Survei sebelum 2014 berapa, realitasnya berapa. Gitu. Selalu berbeda. Nah, apakah kemudian itu ada kaitannya dengan Mas Romi kembali dalam politik di P3? Karena kalau kita lihat survei itu kan muncul setelah berbagai dinamika yang terjadi di P3. Kita tahu bahwa ada perbedaan kepemimpinan juga, lalu kemudian ada suara akar rumput yang berbeda juga soal capresnya misalkan gitu. Apakah kemudian Mas Romi juga bisa membaca bahwa kembalinya Mas Romi Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Dan tidak ada satupun partai politik yang tahu penyebab kenaikannya itu seperti apa. Karena kan perolehan suara partai politik itu kombinasi dari kekuatan struktur yang dipunyai, ditambah dengan figur yang itu adalah para vote getter. Kemudian yang ketiga, kerja calon anggota legislatif. Yang terakhir, kerja pencitraan yang dilakukan oleh DPP partai dalam berbagai manuver yang dilakukan. Nah, Mas, tapi kan kita tahu bahwa dalam dinamikanya suara akar rumput ada yang kemudian P3 mengarah ke Pak Anies juga. Betul. Begitu. Kita tahu bahwa ada sejumlah kelompok, ya misalkan sebut Forum Ka'bah Membangun misalkan, yang itu ada Pak Habil Marati juga yang pernah menjadi bagian dari P3 sampai sekarang mungkin. Enggak, beliau bendahara umum zaman kepemimpinan Pak Hamzah Has periode pertama, kan Pak Hamzah 2 periode. Nah, menjawab perbedaan itu, apakah kemudian Mas Romi sebagai ketua majelis pertimbangan partai itu melihat tidak bahwa ada gerakan-gerakan ini atau suara di akar rumput cukup berpengaruh? Tentu saya menangkap, tetapi kan tidak ada satupun partai politik yang 100% solid, ya, karena PDI Perjuangan sekalipun kan tidak kemudian bisa dipastikan 100% memilih Pak Ganjar, karena itu sudah aspirasi orang per orang. Begitupun di P3. Yang kedua, kan memang kerja sebelumnya yang dilakukan Pak Suharto Mono Arfa itu kan mempopulerkan di antaranya waktu itu Pak Anies, dan sempat muncul, saya bahkan waktu itu ditugasi untuk mengawal Pak Anies bulan Februari 2022 di dalam Harlah P3 di Jogja waktu itu. Nah, dampak itulah yang kemudian
masih belum semuanya terklarifikasi karena kan alasan DPP partai mendukung Mas Ganjar ini kan sedang kita akan sosialisasikan, di antaranya melalui sosialisasi caleg-caleg yang kita miliki 12.000 orang ini seluruh Indonesia. Dan paket-paket materi sosialisasi itu yang tengah kita pancarkan oleh DPP partai melalui saluran WA, melalui saluran media sosial begitu. Dan itu direspon baik begitu. Dan kawan-kawan pada dasarnya kan selalu saya secara pribadi kalau menjawab beginilah, jangan kita bertengkar karena orang luar yang bukan memiliki KTA P3. Jadi capres ini kan tidak ada yang ber-KTA P3 juga. Kita tunggu dulu, kalau nanti kita memiliki calon wakil presiden yang ber-KTA P3, berarti itu wajib tegak lurus. Bukan berarti sekarang tidak wajib tegak lurus, tapi lebih wajib gitu. Wajib mughaladah kalau orang bilang, jadi sangat wajib begitu. Karena memang cawapresnya dari P3. Gitu. Dan itulah harapan DPP partai. Apakah kemudian jika nanti memang cawapresnya dari P3 itu bisa, ya itu jadi kotel efek juga bagi partai untuk nanti suaranya bisa naik? Saya penganut kotel efek ya, karena di Indonesia sudah berkali-kali terbukti. Meskipun kotel efek itu tidak selalu figur, tidak selalu person. Dia bisa isu, dia bisa manuver gitu ya. Saya menganut kotel efek dan kita berharap bakal calon wakil presiden yang kita bidik ini moga-moga bisa diterima oleh PDI Perjuangan dan rekan koalisi yang lain atau rekan kerjasama politik yang lain dan pada akhirnya memberikan dampak kepada P3. Oke, terakhir Mas Romi, ini kita tadi sudah berbicara panjang, tapi kalau saya tanyakan bagaimana perjalanan politik Mas Romi ke depan, apakah kemudian kita bisa melihat kembali nanti Mas Romi ada ambisi untuk kemudian duduk sebagai ketua umum di Partai Persatuan Pembangunan nantinya mungkin Mas? Pertama, saya tidak pernah punya ambisi itu karena saya kembali betul-betul ingin melihat ketika saya masuk di dalam kepengurusan kembali partai ini naik. Untuk membuktikan bahwa kemarin rekayasa politik kepada P3 yang membuat P3 hancur sedemikian rupa itu akan rebound. Ya, artinya, oh dengan keberadaan Romi ternyata memang naik gitu. Jadi memang kemarin itu ngerjain supaya P3 nggak naik. Gitu. Ngerjain supaya nggak naik. Kemudian yang kedua, saya bisa sampaikan bahwa semua itu bergantung kepada aspirasi rekan-rekan di bawah. Dalam perjalanan hidup saya mendapat pelajaran sangat berharga bahwa apapun yang kita rencanakan pada akhirnya Tuhan yang memastikan. Jadi saya percaya dengan yang di atas. Beliau memiliki rencana terbaik untuk hidup saya. Terima kasih banyak Mas Romi. Terima kasih Rio, sukses selalu ya. Selalu, sama-sama Mas. Sampai jumpa di episode The Politician berikutnya. Dialog untuk menagih aksi, menggali esensi, bukan sekedar sensasi. Sampai jumpa.